dukun ya. Kenapa? Orang nggak nganggap penyakit, tapi nganggapnya karena roh halus ya, seperti itu. Maka konsep awal pemahaman tentang ODGJ ini harus betul-betul dipahami Bapak Ibu. Kalau itu penyakit, maka penanganannya ke dokter. Ya, Bapak Ibu, saya Yep Yudiana, tugas di Rumah Sakit Dr. Haji Marzuki Mahdi Bogor di bagian instalasi kesehatan jiwa masyarakat. Kebetulan dipercaya sebagai penanggung jawab lintas sektor dan integrasi. Bapak Ibu, mungkin yang ada nomor saya selalu warawiri ya, WA gitu berseliweran informasi kesehatan jiwa. Mohon maaf Bu, itu salah satunya profesi saya ya sebagai promotor kesehatan. Dimaklum, dilihat silahkan, nggak dilihat juga nggak apa-apa. Dibaca alhamdulillah gitu ya, seperti itu. Baik Bapak Ibu, Rumah Sakit Marzuki Mahdi memang pada akhir tahun 2021 ditunjuk oleh Kementerian Kesehatan sebagai Pusat Kesehatan Jiwa Nasional, dalam arti kata sebagai rujukan jiwa secara nasional. Alhamdulillah Bapak Ibu, di antara beberapa rumah sakit jiwa di Indonesia, Rumah Sakit Marzuki Mahdi ini dipercaya ditunjuk sebagai rumah sakit rujukan jiwa secara nasional. Kebetulan adanya di Bogor, kebetulan adanya di Jawa Barat. Alhamdulillah, jadi tidak usah jauh-jauh, tidak usah susah-susah ya, bahwa pelayanan kesehatan jiwa tindak lanjut tersier itu ada di Bogor ya Bapak Ibu sekalian. Nah, Rumah Sakit Marzuki Mahdi Bapak Ibu punya sekitar 575 hektar. Gede banget ya, nggak nyangka ya. Itu terdiri dari layanan ya, ada ruang rawat, ada poli rawat jalan ya, ada pusat-pusat kesehatan yang lain ya. Kemudian ada perubahan pegawai, dan yang tak kalah menariknya Bapak Ibu nggak tahu di sini ya, rumah sakit jiwa ini salah satunya rumah sakit yang punya lapangan golf. Wih, tepuk tangan dong. Wah, boleh nggak main ke sana untuk golf? Boleh, silakan ya. Boleh ngabring nih dari Nurani ya, bersilaturahmi ke sana, silakan ya. Ya. Oh Bapak Ibu, Rumah Sakit Marzuki Mahdi punya sekitar sekitar 500 kapasitas tempat tidur. Banyak juga ya tempat tidur untuk perawatan jiwa. 70%-nya memang untuk jiwa ya, yang 70%-nya untuk nafsa dan layanan umum ya. Mempunyai karyawan Bapak Ibu nggak tanggung-tanggung, ada sekitar 975-an. Banyak banget ya, itu satu RT, satu RW atau gimana tuh ya. Ya, 50%-nya memang tenaga medis ya, kebanyakan itu perawat sama dokter. Kita punya 20 psikiater Bapak Ibu yang sekarang sedang mengembangkan layanan kesehatan jiwa subspesialistik. Kenapa? Karena memang ditunjuk untuk rujukan jiwa nasional. Oke, itu mungkin untuk profil ya Bapak Ibu. Tadi Dokter Rizky sudah apa namanya, secara umum sudah membahas ya apa itu kesehatan jiwa. Tapi Bapak Ibu ya, dari berbagai penyuluhan yang saya sampaikan ya, kesehatan jiwa itu paling gampangnya dibagi 4 Bapak Ibu ya. Tadi Dokter Rizky membahas tentang ODMK ya, itu lebih mendetail gitu ya. Bapak Ibu ya, bagaimana caranya kita ada di posisi yang mana? Saya kelompokkan menjadi 4 besar ya. Nih, kita mau masuk ke kelompok yang mana ya? Yang pertama, kelompok sehat jiwa. Cung, yang sehat jiwanya acungkan tangan. Yang nggak ngacung ya wayahna ya. Bapak TNI, Bapak polisi sehat jiwanya nggak nih? Mudah-mudahan ya. Kalau nggak ngacung ya saya tanda tanya ya. Betul. Di perintahnya juga cung ya? Iya, ngacung gitu ya. Bapak Ibu, sehat jiwanya itu ada konsekuensinya ya. Jangan ngacung sehat jiwa tapi ternyata nggak cocok kriterianya. Yang sehat jiwa itu yang pertama, yang merasa sehat dan bahagia. Bapak Ibu yang hadir di sini ngerasa sehat dan bahagia nggak?
Si ibu itu tadi berantem sama suaminya pagi-pagi ngedumel sampai sekarang ya. Belum dikatakan sehat jiwa ya. Kemudian bisa berpikir realistis, Bapak Ibu. Jangan sampai ngerasa sehat jiwa tapi pikirannya macam-macam ya. Pikirannya tidak rasional, pikirannya tahayul, pikirannya tidak sesuai dengan kodratnya. Itu nggak dikatakan sehat jiwa ya. Kemudian bisa menyelesaikan masalah hidup ya. Mau makan kerja, mau cari ilmu belajar ya, mau nambah pengetahuan baca buku ya. Itu menjalani tuntutan masalah hidup. Ada utang bayar. Kalau nggak gitu nggak sehat jiwanya. Ada utang ngumpet. Jangan-jangan nggak sehat jiwanya ya. Ada yang nagih utang hadapin Bu gitu ya. Kalau nggak bisa bayar bilang mohon maaf belum bisa bayar, bukan nguliwet ke jalan tukang ya gitu ya. Itu sehat jiwa ya Bapak Ibu. Yang kedua Bapak Ibu, secara garis umum yang kedua adalah resiko masalah kesehatan jiwa. Yang resikonya gimana Pak? Ya itu agak-agak sedikit punya tendensi mengalami masalah kesehatan jiwa, walaupun belum tentu ya. Seperti apa Bapak Ibu? Nah, Bapak Ibu pernah nggak ditinggal misalnya sama orang yang dicintai ya, tinggal meninggal orang yang disayangi, kehilangan pekerjaan Bapak Ibu ya, itu salah satu resiko mengalami masalah kesehatan jiwa gitu ya. Kemudian barang hilang, motor kecurian dan lain-lain, itu stresnya lumayan gitu ya. Kalau tidak bisa mengatasi, stresnya naik, stres sedang, stres berat. Tidak bisa mengatasi, malah ke dukun ya. Kenapa? Orang nggak nganggap penyakit, tapi nganggapnya karena roh halus ya, seperti itu. Maka konsep awal pemahaman tentang ODGJ ini harus betul-betul dipahami Bapak Ibu. Kalau itu penyakit, maka penanganannya ke dokter Rizky, ke Cimacan, ke Marzuki Mahdi gitu ya. ODGJ ini ada obatnya nggak Bapak Ibu? Ada obatnya. Kalau nganggap ODGJ ini ada obatnya, maka dibawanya ke puskesmas, ke rumah sakit ya. Kalau kita nganggap ODGJ nggak ada obatnya, ke dukun pasti larinya. Disembur, di apa lagi Bu? Dijampe-jampe, di apa lagi? Dikasih cai ya. Seperti itu. Kenapa? Karena nganggapnya ODGJ bukan penyakit ya. ODGJ itu ada fasilitas layanan kesehatannya nggak Bapak Ibu? Ada ya. Pelayanan kesehatan itu menurut sistem pelayanan kesehatan nasional ya, ada tingkatan level pelayanan kesehatan di masyarakat. Yang pertama itu ada puskesmas ya, pusat kesehatan masyarakat ya. Di puskesmas itu ada kurang lebih 10 layanan pokok puskesmas, yang salah satunya adalah pelayanan jiwa. Jangan ragu Bapak Ibu untuk mendatangi puskesmas ya. Kenapa? Karena di situ ada obatnya, ada dokter yang bisa nanganinnya ya. Dokternya dilatih ya. Kemudian yang kedua, ada rumah sakit daerah. Ada Cimacan di sini gitu ya. Ada rumah sakit yang lain gitu ya. Kemudian yang ketiga, ada rumah sakit rujukan ya. Kebetulan di Bogor ada rumah sakit Marzuki Mahdi. Jangan nunggu pasien gangguan jiwa sampai berat baru dibawa ke fasilitas layanan kesehatan. Jangan nunggu ngamuk dipasung baru minta tolong ke panti ya Kang Jajang ya. Kebanyakan pasien ini ya, keluarga masyarakat nganggap ODGJ ini harus ditangani kalau sudah berat. Betul nggak? Betul nggak nih? Betul. Karena 3 faktor Bapak Ibu, tolong ingat, 3 faktor yang mempengaruhi penyembuhan pemulihan pasien ODGJ. Apa itu? Yang pertama tergantung dari berat ringannya penyakit. Ya. Kalau pasiennya termasuk kategori ODGJ ringan, maka kira-kira pemulihannya cepat atau lambat? Cepat dibanding dengan yang sudah berat. Maka Bapak Ibu yang hadir di sini harus berpikir adil ya. Yang ringan dibawa ke Dokter Rizky, ke Cimacan, maka
pemulihannya diprediksi, diprognosis akan lebih cepat pemulihannya. Ya, harus adil, yang berat jangan minta cepat pemulihannya. Ya, motor ge anu geus rusak mah ya, geus rusak berat mah hese diomean, kudu turun mesin ya, mobil kudu ka bengkel ya, cukup sehari-hari, bener gak Pak? Betul ya. Nah, kemudian yang kedua, tergantung apa lagi? Tergantung dari lama sebentarnya ODGJ itu sakit. Bu, datang ke rumah sakit Marzuki Mahdi Bapak Ibu ya, ada yang protes. Kenapa pasien itu katanya diobati di rumah sakit pulihnya cepat? Kalau anak saya, keluarga saya datang ke rumah sakit ya, pulang dari rumah sakit kok nggak seperti keluarga yang itu? Kita tanya ya, emang sakitnya udah berapa lama Bu anaknya? Udah 10 tahun. Coba bayangin, yang baru sebulan sama 10 tahun bandingin ya, bakal berat mana penyembuhannya, pemulihannya? Yang 10 tahun. Maka dari itu ya, bahwa makin cepat ODGJ ya dibawa ke fasilitas kesehatan Bapak Ibu, pemulihannya akan lebih cepat dibanding yang sudah sakitnya tahunan ya, gitu. Kemudian yang ketiga apa? Yang ketiga tergantung penanganannya, diantepkan, diterlantarkan ya, dipasung atau dibawa ke puskesmas, ke rumah sakit. Itu menentukan pemulihan dari orang dengan gangguan jiwa ya. Yang hadir di sini saya percaya nih ya, dengan hadirnya ke sini, diundang ke sini, ini termasuk orang-orang yang peduli dengan kesehatan jiwa gitu ya. Banyak Bapak Ibu di luar, di masyarakat ya, bahwa keluarga masyarakat tidak peduli karena apa? Karena 3 faktor Bu, 3 faktor ini ya, kenapa keluarga masyarakat masih kurang peduli terhadap gangguan jiwa. Yang pertama karena kurangnya pengetahuan ya. Makanya ya, mohon maaf lagi sekali lagi nih, yang ada kontaknya di saya, selalu di-sharekan informasi-informasi kesehatan jiwa ya. Salah satunya adalah itu bentuk promosi kesehatan. Itu salah satunya bentuk untuk menginformasikan kesehatan jiwa ya. Lebih senang di-share lagi, kenapa? Biar banyak orang yang tahu ya apa itu tentang kesehatan jiwa. Ngebaca banyak yang pulih di Panti Nurani, ngebaca banyak yang dirawat di Marzuki Mahdi, timbul keinginan untuk melakukan hal yang sama ya. Itu karena kurang pengetahuan. Cara mengatasinya dikasih tahu ya. Dikasih tahu lewat apa? Lewat penyuluhan, lewat leaflet, lewat WA, lewat artikel dan lain-lain. Yang kedua, yang lebih parah Bu, kenapa masyarakat keluarga tidak membawa pasiennya ke rumah sakit? Karena ketidakmauan. Nah, ini yang repot Pak ya, betul nggak? Kenapa tidak mau? Banyak penyebabnya. Apakah karena gengsi, apakah karena malu, apakah tidak peduli gitu ya. Banyak sekali faktor ketidakmauan keluarga membawa ODGJ ke fasilitas kesehatan itu karena faktor ini, ketidakmauan. Bagaimana cara mengatasinya Pak? Ya, diajak, didatengin, didukung, dirayu, dibimbing sampai dia luluh hatinya untuk membawa ODGJ ke Pondok Nurani, ke puskesmas, ke rumah sakit ya, seperti itu. Kenapa? Sekali dia mau, kemudian ODGJ-nya pulih, maka dia akan menyampaikan informasi ini ke banyak orang gitu ya, seperti itu. Yang ketiga, faktornya apalagi? Karena ketidakmampuan. Nah, ini kompleks lagi sebetulnya. Yang tadi karena tidak tahu, yang kedua tidak mau, ini tidak mampu. Tidak mampunya dari segi apa? Tidak mampu dari segi pengetahuan bisa, tidak mampu dari segi pengetahuan bisa, tidak mampu dari segi ekonomi, fasilitas, keluarga. Ada yang nanya ke saya, Pak, saya mah cuma berdua tinggalnya sama ODGJ, gimana caranya membawa ODGJ ke rumah sakit? Nah, ini karena ketidakmampuan, mungkin ekonomi, mungkin
keluarganya, gitu ya. Maka peran panti, peran kader, peran puskesmas, ya, peran PSK, TKSK dan lain-lain bisa bareng-bareng untuk menangani ketidakmampuan keluarga dan masyarakat dalam membawa ODGJ ke fasilitas layanan kesehatan, gitu ya. Ketidakmampuan apalagi mungkin pemberkasan, ya, tidak punya KTP, betul ya, tidak punya KK, tidak punya BPJS, ya. Bapak Ibu, pasien, ya, orang dengan gangguan jiwa sebetulnya sama dengan penyakit yang lain, ya. Dia sebagai orang yang punya penyakit, dia sebetulnya sama mendapatkan jaminan kesehatan dari pemerintah, ya. Jaminannya apa aja, Pak? Yang pertama, secara nasional dia bisa mengakses BPJS, ya. Secara lokal daerah dia bisa punya Jamkesda, gitu, seperti itu. Secara pribadi dia bisa menggunakan fasilitas pribadi atau bayar umum, gitu, seperti itu. Maka dipilih Bapak Ibu. Pertanyaannya, kalau ODGJ terlantar kumaha Bapak? Tidak punya KTP, tidak punya KK, ya, apalagi BPJS. Sama Bapak Ibu, ODGJ terlantar juga ada jaminannya. Ya, apa jaminannya? Jaminannya harusnya ditanggung oleh pemerintahan daerah. Bagaimana caranya? Tetap harus punya identitas kependudukan, didaftarkan, ya, direkam KTP, gitu ya, dibuatkan KK, dibuatkan KTP, baru mendapatkan BPJS, gitu. Bagaimana caranya? Bawa ke Panti Nurani, bawa ke panti-panti yang lainnya untuk mendapatkan fasilitas. Mereka udah kerjasama nih dengan Disdukcapil, ya, dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, direkam di sini. Kalau sudah punya KTP diterbitkan lagi, kalau belum dibikinin KTP atas nama kakak panti. Mudah-mudahan udah berjalan, ya. Oke. Kemudian Bapak Ibu, yang ketiga, mungkin yang terakhir karena waktunya lama, rehabilitasi. Apa itu sih rehabilitasi? Nah, gitu ya. Kita ngebahas tentang Panti Nurani dan panti-panti yang lainnya, ya. Bapak Ibu, kita pahami dulu. Sebetulnya rehabilitasi itu adalah proses untuk mengembalikan fungsi-fungsi yang hilang karena penyakit ODGJ. Yang tadinya bisa kuliah, bisa sekolah, hilang karena sedang sakit. Yang tadinya bisa bekerja, ya, bermasalah karena sakit ODGJ. Yang tadinya bisa beraktivitas, bisa ke masjid, bisa ke musola, bisa pengajian, ya, kemudian terganggu karena penyakit ODGJ. Nah, setelah dilakukan pengobatan, perawatan Bapak Ibu, kemudian dinyatakan pulih dengan cara apa? Berobat, minum obat dan kontrol. Kemudian masuk ke tahap pemulihan rehabilitasi. Makanya panti-panti ini namanya pusat rehabilitasi mental. Artinya apa, Bu? Mengembalikan fungsi-fungsi, ya, kehidupan, ya, karena adanya masalah kesehatan mental. Apa yang direhabilitasi? Yang pertama adalah fisik, gitu ya. Yang tadinya tidak berfungsi dengan baik karena masalah sakit ODGJ, fisik dilatih. Bangun tidur, senam, gitu ya Pak Jajang ya, di sini ya. Bangun tidur, kemudian senam, kemudian aktivitas kegiatan keterampilan, berkebun, ternak ikan dan lain-lain. Rehabilitasi apalagi? Sosial, ya, berkomunikasi, bercengkrama, ya, sharing, kemudian kegiatan ibadah dan lain-lain. Apalagi rehabilitasi mentalnya, gitu ya. Dengan cara apa? Dengan cara konsultasi, ya, komunikasi, berobat dan lain-lain, ya. Itu fungsi rehabilitasi, gitu Bapak Ibu. Tujuannya apa? Agar berfungsi kembali dengan baik, ya. Kalau mentalnya kembali berfungsi dengan baik Bapak Ibu, maka yakinlah, ya, yang namanya pemulihan yang tadi disebutkan di awal
akan kembali lagi berfungsi dengan baik. Bisa sekolah lagi, bisa kuliah lagi, bisa bekerja lagi di masyarakat. Bahkan Bapak Ibu, ada yang bercerita ke saya, orang tuanya yang tadinya ODGJ-nya dipasung, kemudian dia berobat ke rumah sakit Bapak Ibu, kemudian minum obat rutin, kemudian dia diberikan aktivitas sampai dia mau kerja gitu ya. Sekarang dia menjadi pengelola toko, akhirnya menjadi tulang punggung keluarganya. Masya Allah itu Bu, seperti itu. Kenapa? Itu fungsi dari pemulihan, fungsi dari rehabilitasi, seperti itu ya. Terakhir Bapak Ibu, sebagai oleh-oleh ya, ada 5 kunci rahasia rahasia jangan bilang-bilang ya. Ada 5 kunci rahasia pemulihan orang dengan gangguan jiwa ya. Pingin tahu nggak Bapak Ibu? Pingin tahu nggak? Saya teriakan sehat jiwa, jawabannya pulih, produktif, mandiri ya. Sehat jiwa, pulih, produktif, mandiri. Oke, 5 kunci kesuksesan pemulihan orang dengan gangguan jiwa ya. Yang pertama adalah minum obat secara rutin. Oke, di Rumah Sakit Marzuki Mahdi Bapak Ibu, selain pasien baru, itu presentasinya mungkin 60% adalah ODGJ yang kambuh gara-gara putus obat gitu ya. Bahkan ada ibu-ibu yang cerita sambil nangis-nangis ke saya, dia pasiennya sudah minum obat rutin, sudah sembuh, sudah bekerja Bapak Ibu, gara-gara apa? Putus obat, menganggap dia sudah sembuh, tidak butuh obat lagi. Apa yang terjadi? Sebulan dia masih bagus, kerja rutin. 2 bulan dia masih oke. 3 bulan lewat itu Bapak Ibu kembali ngedrop. Ibu ini sampai nyesel seumur hidup. Anaknya kembali lagi ke tahap awal, dirawat lagi, minum obat rutin. Padahal dia udah kerja, udah gajian, dan udah menjadi tulang punggung keluarga. Jadi yang pertama apa? Minum obat secara rutin. Jangan ditinggalkan. Walaupun tadi Dokter Rizky udah sampaikan ya, kemungkinan pulih itu bisa. Pulihnya seperti apa? Kalau kriteria pulih Bapak Ibu, jangan hanya gak minum obat. Kalau cuma satu unsur itu aja, kitanya akan terus bertanya-tanya ya. Kriteria pulih itu banyak Bapak Ibu ya. Pasien ODGJ bisa bekerja lagi, itu pulih. Pasien ODGJ udah bisa ke masyarakat lagi, itu pulih. ODGJ bisa nikah, itu pulih ya. ODGJ bisa menjadi sumber penghidupan lagi, itu pulih. Jadi jangan berpaku terhadap obatnya harus seumur hidup apa enggak gitu ya. Sementara kepulihan yang lain itu Ibu abaikan, jangan ya. Jadi seperti itu. Yang pertama minum obat, yang kedua kontrol Bapak Ibu ya. Jangan lupa, mobil motor aja perlu diservis, perlu dikontrol ya. Orang perlu dikontrol. Ke siapa? Ke dokter yang ahlinya gitu ya. Kontrol itu punya 2 manfaat. Yang pertama, menilai tingkat kesembuhan pasien. Yang kedua, menilai kemanfaatan obat ya. Yang pertama, kesembuhan pasien itu dilihat dari pemeriksaan. Yang kedua, pemanfaatan obat Bapak Ibu itu bisa dokter lihat pada saat pemeriksaan. Kalau obat itu harus diteruskan. Kalau obat itu harus dikurangi dosisnya karena penyembuhannya baik, itu jalankan. Karena ada yang minum obat terus Bapak Ibu nggak kontrol ceritanya. Dari awal dia berobat dosisnya masih dosis maksimal, padahal pasiennya sudah bagus. Kenapa nggak kontrol? Karena males, karena ngandelin orang tuanya. Padahal sekali dia kontrol, ternyata obatnya dikurangi dosisnya karena pemulihannya sudah bagus. Yang kedua kontrol ya. Yang ketiga apa? Yang ketiga komunikasi yang aktif. Bapak Ibu ya, yang di panti pun banyak kegiatan yang kaitannya sering sosialisasi, yang kaitannya sering komunikasi, itu ditingkatkan. Kenapa? Komunikasi ini memegang peranan penting ODGJ yang sedang dalam proses pemulihan ya. Dengan komunikasi yang aktif, maka otaknya dirangsang untuk mendengarkan, untuk melihat, untuk mencerna ya.
kemudian dia bisa timbal balik merespon apa yang dia tangkap. Ya, ada stimulus, ada rangsangan, dicerna di otak, ya, dipersepsi di otak, kemudian dia respon, gitu ya. Jadi kalau ada ODGJ kita tanya, dia itu mikir, kemudian dia jawab. Bandingkan kalau ODGJ nggak diajak komunikasi, didiemin aja di rumah, disuruh nonton TV, disuruh main game, udah aja itu. Salah Bu, diajak komunikasi, ya, diajak curhat, diajak ngobrol, ya, diajak ngalir ngidul, nggak apa-apa, itu ngerangsang otaknya untuk ngerespon apa yang dibicarakan. Kemudian keempat adalah aktivitas, ya. Jadi salah kalau ODGJ ada yang menyampaikan jangan diapa-apain, didiemin, karunya kasihan, salah Bu, ya. Diajak aktivitas sesuai kemampuannya. Kalau sudah bisa nyapu-nyapu, suruh. Kalau bisa beres-beres, suruh. Kalau bisa ngebersihin rumah, halaman dan segala macam, suruh. Pak, itu mah udah bisa, tingkatin lagi, ya. Membantu keluarga, ngebantu tetangga, ngebantu masyarakat. Pak, itu udah bisa, tingkatin lagi, ya. Kasih pekerjaan, ya, nyari kerja segala macam, tingkatin lagi sampai dia punya produktivitas, kemandirian untuk dirinya sendiri dan untuk keluarganya, gitu ya. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu, kalau obatnya sudah bagus, terus kontrolnya sudah bagus, komunikasi sudah bagus, aktivitas sudah bagus, fungsikan kembali di masyarakat seperti orang pada umumnya. Kasih peran lagi di masyarakat, ke masjid, ke pengajian, kerja bakti, ya, kemudian rapat segala macam itu di warga. Itu yang disebut pemulihan kembali lagi ke masyarakat. Ya, untuk itu Bapak Ibu kita berdoa sama-sama ya. Mudah-mudahan nih ODGJ yang kita bina ini, yang kita rawat baik-baik, yang kita ajak untuk berobat, untuk kontrol dan sebagainya, kembali ke status pulih, gitu ya, seperti itu. Walaupun di beberapa tempat Bapak Ibu memang ya ada yang menyampaikan dari beberapa informasi tentang kesehatan jiwa dari para profesi kesehatan jiwa, ya. Saya juga banyak belajar dari para psikiater yang ada di Rumah Sakit Bajuki Mahdi, para dokter dan sebagainya. Mudah-mudahan ini menjadi pembekalan kita ya Bapak Ibu. Terakhir saya teriakan sehat jiwa, jawabannya pulih, produktif, mandiri. Karena Bapak Ibu filosofinya kenapa sering saya teriakan, agar bisa pulih melalui kita nih tenaga kesehatan di puskesmas, di rumah sakit Cimacan, di rumah sakit Bajuki Mahdi, di panti, kemudian bisa produktif kembali, dalam artian bukan hanya pulih ya. Orang yang nongkrong di jalanan itu juga sebetulnya sehat tapi tidak produktif, betul nggak Bu? Berharga di masyarakat nggak? Enggak. ODGJ kalau sudah pulih, produktif, mandiri di masyarakat, itu lebih berharga dari cuma yang nongkrong-nongkrong doang ya. Jadi pulih, produktif, mandiri. Oke. Sehat jiwa, pulih, produktif, mandiri. Sekali lagi yang keras ya. Sehat jiwa, pulih, produktif, mandiri. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.